ya. Kitab Asraril Hajj, rahasia-rahasia daripada ibadah haji. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ja'alallahu al-bayt al-atiqa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan al-bayt al-atiq, rumah yang tua ya. Rumah yang sudah lama, rumah yang tua. Maksudnya Ka'bah. Dapat tak? Enggak. Itu Asrarul Hajj. Ada itu kan? Hah? Salah fotokopi? Salah fotokopi pilih. Halaman 56. Ya, oh iya Pak. Di bawah. Ah, itu dia. Tuh. 56 kan? Fotokopi halaman 56. Ada kan? Salah. Oh, enggak apa-apa lah. Berarti belum selesai makalah Pirli ya kan? Jadi salah fotokopi. Jadi ja'alallahu al-baital atiq mathabatan linnas. Allah jadikan rumah yang usang itu, maksudnya rumah yang sudah lama, Ka'bah yang sudah lama dibangun, itu merupakan tempat berkumpulnya manusia. Wa amnan, dan tempat keamanan dan keamanan. Wa akramahu bin nisbati ila nafsih, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Ka'bah, rumah yang tua itu Ka'bah, dengan penisbatan kepada dirinya, kepada Allah. Kenapa tasyrifan? Karena untuk memuliakan Ka'bah tersebut. Wa tahsinan, dan bentuk penjagaan. Wa minnan, dan sebagai karunia, dan menjadi karunia. Jadi di antara gambaran yang disampaikan Imam Ghazali ya, Ka'bah itu Allah jadikan sebagai tempat berkumpulnya manusia dan keamanan. Kenapa? Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya maka dia aman, orang yang aman. Kemudian wa akramahu bin nisbati ila nafsih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menisbahkan Ka'bah kepada dirinya ya, Baitullah? Karena untuk memuliakan Ka'bah, menjaga dan menjadi satu bentuk nikmat dari Allah. Wa ja'ala ziyaratahu wa tawaf bihi hijaban bainal 'abdi wa bainal 'adzab wa mijannan ya, mijannan. Allah menjadikan berkunjung ke Ka'bah, tawaf di Ka'bah, Allah jadikan apa? Hijab. Hijab itu apa? Dinding di antara hamba dan azab, dan menjadi mijanan, penghalang. Makanya orang yang pergi haji ke Baitullah, haji mabrur, haji yang mabrur, maka ganjarannya surga. Kemudian banyak lagi keutamaan yang diberikan kepada orang yang melakukan aktivitas haji. Wal hajju min baini arkanil Islam,
wa mabanihi ibadatul umri. Dan adapun haji di antara rukun-rukun Islam dan sendi-sendi Islam itu adalah ibadah umur. Apa maksudnya? Ibadah seumur hidup. Kalau sudah sekali haji, maka sudah tak wajib lagi. Kalau dia mau pergi sunnah, maka dahulukanlah orang yang belum pergi haji. Kenapa? Supaya daftar tunggunya tak terlalu lama, kan gitu. Kalau mau ke sana umroh lah, kan itu. Wa tamamul Islam, dan kesempurnaan Islam. Haji itu kesempurnaan Islam. Wa kamaluddin, kesempurnaan agama. Jadi haji itu penyempurna Islam dan kesempurnaan agama. Wa ajdaru biha, alangkah layaknya ya dengan ibadah haji yang merupakan ibadah seumur hidup itu, an tusrafal inayatu ila syarhiha, bahwa dipalingkan perhatian kita kepada pensyarahan dari ibadah ini. Dilayak betul kalau kita mulai fokus memperhatikan tentang penjelasan-penjelasan dari ibadah haji tersebut. Wa tafsili arkaniha, dan perincian rukun-rukun haji. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnah haji. Wa adabiha, adab-adab haji. Wa fadailiha, keutamaan haji. Wa asrariha, dan rahasia-rahasia haji. Berarti kita perlu menilik, memperhatikan kepada 7 perkara yang berhubungan dengan haji. Penjelasan tentang haji secara umum, perincian rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, keutamaannya, dan rahasia dari ibadah haji tersebut. Dikatakan di sini fadailul haji wa fadilatul baiti wa Makkah wal Madinati wa syaddir rihali ilal masajid. Jadi nanti pertama yang akan kita bahas keutamaan haji, keutamaan Ka'bah, keutamaan Mekah, keutamaan Madinah, dan keutamaan mengikat perjalanan ke beberapa masjid tertentu, tidak semua masjid. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang haji. Apa kata Allah? Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini surah Al-Hajj, ya kan? Wa adzin, dan serulah, makanya adzan muadzin. Kan ada muadzin kan? Muadzin itu yang menyeru, orang yang menyeru. Serulah pada manusia dengan haji. Ini perintah kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, seru manusia untuk pergi haji. Kalau kita bayangkan secara akal, bagaimana mungkin suara Nabi Ibrahim yang terbatas itu bisa menyuruh seluruh umat manusia? Nah, tapi di sini rahasianya. Seruan keikhlasan dari seorang hamba ketika manusia itu ketika dia mengajak kepada kebaikan, itu akan menembus setiap ruang batas, ruang waktu, dan ruang hati manusia. Nah, seperti itu. Maka Allah mengatakan, ya'tuka rijalan, nanti mereka itu akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan. Wa ala kulli dhamir, di atas setiap unta-unta
ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka akan datang dari setiap jalan yang ada di antara dua gunung yang dalam. Nah, ini hikmah keikhlasan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya menyeru di Mekah, ngajak orang untuk pergi haji. Tapi kata Allah, setelah seruan itu nanti yang datang itu yang berjalan kaki, yang pakai kendaraan, datang dari pelosok-pelosok bumi, melewati celah-celah jalan pegunungan yang curam dan dalam. Nah, inilah hikmah dari ketulusan mengajak manusia kepada Allah. Qala Qatadah, berkata Qatadah, lamma amara Allah azza wa jalla Ibrahim alaihi salam an yu'adhdhina fin nasi bil hajj. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim, gitu kan, untuk menyeru manusia dengan haji, mengerjakan haji. Nada ya ayyuhan nas. Jadi Ibrahim menyeru sekuat kemampuan suara dia. Wahai manusia, innallaha azza wa jalla bana baitan fahujjuhu. Allah telah membangun satu rumah, maka kunjungilah rumah itu. Itu dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajjal bait, barang siapa yang mengunjungi al-bait, Ka'bah, falam yarfuth, dia tidak berkata kotor atau keji. Ketika haji itu dijaganya apa ucapan. Walam yabsuq, tidak berbuat fasik. Kharaja min dzunubihi, dia akan keluar dari dosa-dosanya. Kayaumin waladathu ummuh, seperti hari ibunya melahirkannya. Itu dia. Makanya namanya apa? Haji mabrur. Jadi orang yang sudah pergi haji itu tertanggal dosa-dosanya kalau dia ikhlas. Kalau kita di Indonesia, dosanya tertanggal, gelarnya bertambah. Jadi Pak Haji, kan itu kan. Padahal itu kan ada sejarahnya di zaman Belanda. Kenapa orang yang pergi haji itu ditambah gelar H, gelar haji. Kalau umroh kan enggak, Pak umroh kan. Haji kenapa? Itu untuk menandai ya, siapa-siapa orang yang sudah pergi ke Mekah. Kenapa? Ketika dia pergi ke Mekah, kemungkinan dia bertemu dengan banyak orang, berkomunikasi, sehingga kemungkinan ada pola pikir yang berubah. Di saat itu dia khawatirkan akan mempengaruhi masyarakat dengan mengajak untuk menentang Belanda. Nah, itu dia, maka dikasih gelar haji, ditandai yang sudah ke Mekah itu siapa? Itu Pak Haji. Nah, itu dia, haji kan itu. Umroh kenapa tidak? Karena jarang kan. Dulu jarang orang umroh kan. Ya, macam sekarang. Mungkin kalau zaman Belanda tuh banyak orang umroh, ditambah gelar umroh kan itu, Pak Umroh. Nah, gitu. Wa qala sallallahu wa yurwa, dan diriwayatkan, annal Ka'bah, sesungguhnya Ka'bah, tuhsyaru kal arusil mazfufah. Nanti Ka'bah itu akan digiring, dikumpulkan seperti pengantin yang diboyong, seperti pengantin yang diarak di hari kiamat. Jadi waktu dia digiring tuh kondisinya seperti pengantin yang diarak. Wa kullu man hajjaha, dan semua orang yang pernah ke sana ya, haji umrah, itu muta'alliqun bi asariya, akan bergantungan di mana? Tirai-tirainya itu, kain-kain Ka'bah tadi. Yas'auna haulaha, mereka akan berjalan cepat di sekitarnya. Hatta tadkhulal jannah, sampai Ka'bah itu masuk ke dalam surga. Artinya mereka juga masuk surga. Nah, itu dia. Wa 'anil Hasan al-Basri ya,
dari Hasan Al-Basri anna sadaqata dirham, bersedekah 1 dirham. Jadi kalau kita itu punya uang misalnya 1.000 rupiah kan itu kan, 1.000 rupiah kita sedekahkan fiha, di mana? Di sana bimi'ati alfin, bandingannya seperti kita bersedekah 1 dirham dengan 100.000 dirham. Jadi kok 1 rupiah berapa tuh? 100.000 rupiah. Kalau 1.000 berapa? 1.000 kali 100.000 berapa tak? 100 juta. Nah, itu bandingan pahalanya. Kenapa? Dari mana? Sisi mana? Dari sisi ketika orang sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan kebaikan sholatnya. Wa kadzalika kullu hasanatin bimi'ati alfin, demikian juga setiap kebaikan bandingannya dengan 100.000. Maka rugi kalau kita ke sana melewatkan kesempatan untuk banyak berbuat kebaikan. Wa yuqal, dan dikatakan inna sayyi'at, segala macam keburukan, tudha'af, akan dilipat gandakan biha, dengan keburukan tadi. Kama tudha'aful hasanat, sebagaimana akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau keburukan dilakukan juga dilipat gandakan, sebagaimana kebaikan akan dilipat gandakan. Keburukan dilipat gandakan, kebaikan dilipat gandakan. Walamma, dan tatkala ada Rasulullah, Rasul itu pulang ke Mekah. Ya, pulang ila Makkah, ke Mekah. Istaqbalal Ka'bah, Nabi menghadap Ka'bah, waqal, dan Rasul mengatakan, innaka, kamu wahai Ka'bah, innaki, ya, sesungguhnya kamu, innaka, dalam lafadznya itu innaka itu di teks hadisnya, ya. Sesungguhnya kamu adalah la khairu ardillah, sebaik-baik bumi Allah, al-bait tadi. Wa ahabbu biladillahi ta'ala ilayya, dan merupakan bumi Allah yang paling aku cintai. Walaula anni ukhrijtu minka lama kharajtu, kalaulah tidak bahwasanya aku dikeluarkan darimu, benar-benar aku tidak akan pernah keluar dari Mekah yang ada Ka'bah di situ. Nah, ini menunjukkan Mekah itu negeri yang terbaik, ya. Negeri yang paling dicintai Rasul. Nah, gitu. Nah, ini salah satu dalil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ba'da Makkah buq'atun afdalu min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah ada, ya, setelah kota Mekah, setelah Mekah itu tidak ada satu tempat, ya, sebidang tanah, buq'ah, satu tempat yang lebih utama dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Jadi urutan kedua, Pak, yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Fal a'malu fiha aidan mudha'afatun, maka amal, ya, amal di Madinah itu juga dilipat gandakan. Tadi coba diulangi, ya, apa hadis yang tadi, innaki, ya, bukan innaka, innaki la khairu ardillahi azza wa jalla wa ahabbu biladillahi ta'ala ilayya walaula anni ukhrijtu minki, ya, bukan minka, minki, ya. Jadi beramal di Madinah itu dilipat gandakan. Apa kata Rasul? Salatun, satu solat. Ini solat apa aja nih, ya, serah. Fi masjidi hadza, di masjidku ini, khairun, lebih baik, min alfi salatin, dari 1.000 solat. Fi masiwah, pada apa namanya, min alfi salatin fi masiwah, dari 1.000 solat
pada tempat selain daripada masjid Rasul tadi. Illal masjidil haram, kecuali masjid haram. Itu tak tertandingi. Wa ba'da madinatihi, dan setelah kota Madinah, al-ardul muqaddasah. Nah, ini ada lagi negeri yang disucikan. Apa itu? Al-Quds. Apa? Daerah mana tuh? Al-Quds tuh. Masjidil Aqsa, ya kan? Jerusalem. Fa inna salata fiha, karena salat di sana itu bi khamsi mi'ati salatin, ganjarannya sebanding dengan 500 salat. Kalau di Nabawi 1000. Kalau di Aqsa 500. Fi ma siwa, dari yang selainnya, illal masjidal haram, kecuali yang tak tertandingi masjid haram. Wa ma ba'da hadhil biqa'i thalath, selain dan apa yang setelah 3 tempat tadi. Nah, ini menjadi patokan dari beliau. Tadi kan Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Aqsa. Selain yang 3 tuh, ya, fal mawadhi'u fiha mutasawiyatun, berbagai macam tempat padanya itu sama. Nilainya sama. Salat di masjid ini, masjid ini, masjid ini sama nilainya. Yang beda cuma 3 itu tadi. Ya kan? Illa thughura, kecuali benteng. Tempat yang terbaik setelah yang 3 itu benteng pertahanan umat Islam. Kenapa? Fa innal maqama biha lil murabatati fihi fadlun azim, karena posisi pada benteng pertahanan umat Islam untuk menjaga, ya, menjaga keamanan wilayah Islam, ya kan? Fiha, padanya, fihi, pada posisi itu ada fadlun azim, keutamaan yang besar. Jadi sholat di Masjid Istiqomah dengan di Istiqlal, dengan di Ar-Rahmah, ya, mana lagi? Muawanah itu sama, ya. Nilainya sama. Kenapa? Selain 3 masjid tadi. Tetapi bisa dibedakan tergantung tujuan kenapa kita sholat di situ. Nah, misalnya kenapa kita sholat di Masjid Istiqomah? Oh, lagi ada pengajian. Nah, ini bisa beda nanti. Kalau kita sholat di masjid ini cuma sholat saja. Sholat di Masjid Istiqomah ada pengajiannya. Nah, dari sisi itunya ada kelebihan. Tapi kalau nilai masjidnya sama. Nah, itu maksudnya. Walidzalika qala, oleh karena itu Rasul bersabda, la tushaddur rihal. Nah, tidak dia apa? Tidak diikat pelana-pelana atau tidak dikukuhkan mengadakan perjalanan illa ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Maksudnya ini bukan berarti kita dilarang untuk pergi ke masjid-masjid lain gitu. Bukan berarti nggak boleh kita rekreasi kemana? Ke Masjid Raya Pekanbaru. Bukan berarti nggak boleh. Ya, dalam artian yang 3 tempat ini itu kita boleh bernazar, apalagi memilih mengutamakan tempat beriktikaf di situ. Nah, gitu. Jadi boleh kita tuh, oh saya Ramadan ini niat iktikaf di Masjid Nabawi. Mana lagi? Masjid apa kita? Masjid Haram. Kenapa? Karena lebih pahalanya. Tapi kalau kita berniat iktikaf di Masjid Arafah, sementara di tempat kita ada Masjid RSUD, kan itu kan? Nah, ada Masjid Istiqomah. Kenapa harus di Arafah? Apa bedanya Arafah dengan Masjid Istiqomah? Nah, itu maksudnya gitu. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh ke masjid ini jalan-jalan kan, nengok-nengok, boleh gitu. Tapi mengikat, ya, niat yang kuat untuk fokus beribadah di situ, ya kan, iktikaf, maka itu dikhususkan kepada 3 masjid. Nah, gitu. Dan ini nggak ada hubungan dengan ziarah, ya kan? Ziarah ke makam itu beda.
Ini masjid maksudnya, ke masjid, bukan ke makam gitu. Masjidil Haram, masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Li'anna al-masajid ba'da al-masajid ats-tsalatsa. Karena masjid-masjid selain dari yang 3 masjid ini itu kedudukannya mutamathilah, sebanding, sama. Jadi Ramadan nanti kalau mau iktikaf, biasakan kita menghidupkan iktikaf di masjid masing-masing. Nah, kecuali kenapa kok iktikaf di sana? Di situ iktikafnya ada kajian daurah. Nah, di sini niatnya kita karena menuntut ilmunya itu. Itu maksudnya. Jadi bukan ibadahnya itu, tapi ada nilai plus dari menuntut ilmunya, seperti itu. Wala balada ya. Wala balada illa wa fihi masjidun, dan tidak ada satu balad negeri kecuali padanya ada satu masjid. Nah gitu kan, setiap tempat ada masjid masing-masing. Fala ma'na lirrihlah, maka tak ada maknanya kita itu melakukan perjalanan ila masjidin akhar, ke masjid yang lain, sementara masjid tempat kita tuh masih ada. Nah itu maksudnya. Jadi ini selain dari 3 masjid tersebut, atau masjid yang kita kunjungi itu tidak dalam rangka satu kegiatan yang plus yang tidak dibuat di tempat kita. Nah itu dia.